Meskipun itu sering dibicarakan setiap tahun, bagaimana bisa mengakses informasi, bagaimana APBD-nya, orang bagaimana bisa mengetahui di mana ada program ini. Dan ini masih belum, bahkan orang minta pun masih pingpong kemana-mana. Enggak lah. Pak PJ mau nggak menertibkan ini selanjutnya? Tidak ada masalah. Karena di kita pemerintah itu ada namanya SIPD. SIPD Bapak langsung login masuk SIPD Kementerian Dalam Negeri. Pemda manapun Bapak bisa lihat. Tidak ada masalah. Kita ada sistem informasi pemerintah daerah namanya. Kegiatan apapun. Ya. Nah, saya sudah minta kepada teman-teman juga di OPD, kalian harus menaikkan atau memposting. Bikinlah kamu TikTok, bikinlah kamu YouTube, bikinlah kamu Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, hari ini saya berkesempatan ketemu dengan Bapak PJ Bupati Bangkalan, yang orang seluruh Bangkalan ingin sekali mengerti dan memahami seperti apa Pak Bupati sekarang. Ternyata setelah saya masuk ke sini, wow, ganteng pemirsa. Sedap, sakelap sedap. Enggak belum tuh. Ada Habib-habibnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Saya mendengar Pak Arif sebelumnya kan terjadi banyak video dari WhatsApp Pak ini. Ternyata Pak Arif yang ke sini orangnya besar sekali dan apa namanya seperti ada Londonya, ada Habibnya. Ini yang bener Londo apa Habib ini, Bu? Indonesia. Oh, Indonesia. Pribumi. Itu bisa ganteng banget. Dan tidak salah ketika banyak orang Bangkalan betul-betul ada nyuhup untuk bagaimana Bangkalan ke depan dalam 1 tahun ini. Persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bangkalan bisa diselesaikan dengan Pak Arif. Saya sangat meskipun tidak begitu hakul yakin, tapi saya yakin beliau dengan performnya semacam ini bisa kayaknya mengatasi persoalan yang selama ini menaungi Kota Bangkalan. Pak Arif, biar masyarakat Bangkalan dan juga masyarakat Madura mengenal Pak Arif, nama lengkapnya Bapak Arif dan juga latar belakang Bapak Arif itu dari mana saja dan dari mana sebetulnya Pak Arif? Silakan Pak Arif. Nama saya Arif Mulya Edi. Mulya Edi. Saya lahir di Magelang, Mas. Magelang masih dekat Borobudur. Kecil sampai dengan SMP, SMA sudah merantau, pindah-pindah karena anak nakal. SMA ini banyak. Oh gitu. Magelang. Iya. Alhamdulillah saya menyelesaikan pendidikan di APDN Semarang. Lulus tahun 89 ya, kemudian lanjut IIP Jakarta lulus tahun 94. Artinya Pak Arif memang dipersiapkan saat dulu menjadi pemimpin di negeri ini. Kalau APDN itu kan begitu Pak Arif. Sekolah calon camat ya. Artinya kalau jadinya PJ. Kalau persoalan-persoalan ke daerahan, ada persoalan-persoalan kepamungan Pak Arif ya. Itu pasti sudah dididik, digembleng di situ. Makanya saya nggak salah menyimpulkan Mendagri mengirimkan Pak Arif ke sini memang ada misi khusus kayaknya. Latar belakangnya APDN kan. Jangan-jangan memang ada Pak Arif. Di Pak Arif sendiri setelah itu di mana saja setelah diangkat menjadi abdi negara ini. Nah, lulus APDN nih, mulai dari staf di pemerintah provinsi, pemerintah kota, kemudian Jawa Tengah, Kota Semarang, kemudian merintis karir pernah jadi staf kecamatan, jadi agen polisi Pamong Praja, jadi sekcam, sekcam 2 tempat, camat, kemudian kepala dinas, kemudian pindah ke pusat jadi kepala biro di IPDN. Biro IPDN itu ada biro umum, biro perencanaan, biro mahasiswa, terus pindah jadi Kapuspen Kementerian Dalam Negeri. Yang terakhir ini Pak Cahyo almarhum. Oh iya. Ya, kemudian jadi direktur catatan sipil dan kemudian di Dukcapil Jakarta di Kementerian Dalam Negeri. Terus terakhir menjadi direktur Satpol PP. Direktur PP pada tahun 2020 akhir ya, 2020 ya. Saya mutasi lagi ke IPDN menjadi kepala biro hukum dan kerjasama. Nah kemarin juga tiba-tiba diusulkan menjadi salah satu PJ di Bangkalan.
ya karena hanya diusulkan aja dia nggak ngerti jadi atau enggak itu. Tahu-tahu diputuskan jadi. Artinya latar belakang kerja Pak Arif, latar pendidikan Pak Arif memang di ABN, latar kerja Pak Arif dari bawah kayaknya, dari mana-mana sampai ke pusat. Artinya Cangkreng Madura itu Pak Arif ngelontok ketika bicara urusan kepemerintahan Pak Arif. Ngelotoknya enggak. Enggak pasti maksudnya. Iya pasti. Enggak pasti. Enggak pasti tapi. Habib pemirsa. Habib fase bicaranya fase ngelontok itu fase berarti Habib. Pak Arif berarti ada di Kementerian Dalam Negeri ya? Iya. Saya menyimpulkan dan mungkin banyak teman-teman aktivis di Kabupaten Bangkalan menyimpulkan bahwa memang ada misi khusus ke Bangkalan. Jangan-jangan memang ada catatan khusus Bangkalan di Mendagri? Enggak ada. Biasa-biasa aja. Bangkalan sudah top. Serius Arif? Iya, Bangkalan top. Bagus. Gimana nggak bagus? Turun Suramadu, Bangkalan menyambut. Nah, sudah keluar ya aslinya bro. Itu kepemimpinan yang memang biasa ketika dia sebetulnya mampu untuk mengumumkan persoalan, tapi dia selalu ngeles begitu itu biasanya. Beda dengan orang, kok saya bisa? Nah itu perlu dipertanyakan kenapa gitu pemirsa. Pak Arif, latar belakang sudah dan masyarakat Bangkalan sekarang sedikit sudah mulai banyak mengerti bahwa Pak Arif ini dari Magelang gitu ya. Latar belakang pendidikannya di PDN dan juga latar belakang kerjanya sudah sangat luar biasa ini. Fasih, ngelontok, terampil. Kalau sudah pendekar ini, pendekarnya birokrasi lah. 212. Pendekarnya 212 ini bro dalam birokrasi di Indonesia. Pak Arif di Kabupaten Bangkalan ini dalam catatan saya ada banyak persoalan-persoalan yang harus segera diselesaikan. Dan sebelumnya banyak orang beranggapan memang tidak ada kemampuan untuk diselesaikan sehingga persoalan itu menjadi menaun. Tempat sampah. Kabupaten Bangkalan ini nggak selesai sekarang TBA-nya Pak Arif. Kalau melihat di Surabaya, di Sidoarjo, loh justru itu bisa menjadi sumber ekonomi. Itu di sini nggak selesai Pak Arif. Lah itu apa masalahnya kurang tahu. Yang kedua persoalan Embong itu waduh. Infrastruktur jalan kabupaten. Oh, jalan kabupaten. Jalan kabupaten menurut catatan saya sejak tahun 2016 sampai hari ini belum pernah tersentuh. Aduh, rosaka kabeh, Pak. Tapi itu kenapa semacam itu ya kurang tahu juga dan itu setiap tahun menjadi keluhan. Yang ketiga aset. Aset ini kemarin ada di Lerpa SDN terjadi sekolah di balai desa dan artinya aset bergerak dan tidak bergerak dianggap sal-sal oleh sebagian orang di Kabupaten Bangkalan. Sal-sal itu tadi itu semraut, gak tertib. Yang bergerak itu aset yang bergerak itu bergerak terus. Itu guyonannya teman-teman bergerak terus. Karena memang bergerak. Iya, yang aset tidak bergerak. Justru itu hari ini mulai banyak bermunculan pengeklaman ahli waris dan itu dibiarkan selama ini tidak selesai dan tidak belum ada sertifikat kepemilikan yang sah. Itu Pak Arif. Dari persoalan-persoalan itu sudah tercatat nggak sejak berangkat dari Jakarta ke sini Pak Arif? Belum lah. Saya ditugaskan di Bangkalan baru tahu pasti itu setelah diundang Pak Menteri Dalam Negeri hari Sabtu tanggal 23. Nah, karena diundang ya insya Allah pasti kan itu. Tempatnya di Bangkalan diumumkannya. Nah dalam posisi ini kan saya juga Bangkalan kita tahu lah dulu asal karapan sapi di sini. Ya. Zaman sekolah kan karapan sapi di mana? Bangkalan. Madura. Ini Bangkalan sebutnya kan. Nah itu aja. Terus ada objek wisata apa di sana garam. Pelabuhannya Kamal ya kan. Ya. Nah, karena turun dari Kamal ada warung kopi. Zaman dulu kok masih seneng dolan ke Bali, ke Madura gitu. Ada jembatan Suramadu. Ya itu yang aku saya googling. Tapi yang kemudian permasalahan yang tadi disampaikan ya saya belajar cepat dalam 3 hari ini. Minggu, Senin, Selasa hari ini. Kenapa saya bisa belajar cepat? Teman-teman aktivis langsung menyuarakan ke kami. Gitu. Ya. Nah saya bilang gini, Mbok, jangan demo. Ya, kenapa jangan demo? Saya bilang. Demo itu kan unjuk raga. Bukan unjuk rasa. Kalau unjuk raga ya. Iya. Ini istilah baru dari Pak PJ, Bro. Demo itu unjuk raga, lesok. Kalau unjuk rasa kan
nangis, merasa. Benar. Tapi kalau unjuk raga kan datang fisik, ngapain itu nggak penting, dan itu membuat salah satu di googling medsos kita sekarang di internasional ya, Bangkalan, no demo, ada ini kan, itu kan tidak membuat yang bagus untuk Bangkalan. Gitu. Maksud saya, ayo datang ke sini, nggak usah pakai sound system di depan, jadwalkan aja ketemu saya. Nah kalau ketemu saya kan juga kadang-kadang pas lagi nemuin tamu gini, mosok dipaksa harus nemuin orang kan juga nggak sopan. Iya, harus adalah, ya, tahu diri. Maksudnya bukan kami tidak mau menemui, tapi ya ditunda beberapa saat, tidak harus hari itu. Kan banyak masalah yang mungkin pas dilalak ketemu kan nggak mungkin tak tinggal misalnya begitu ya. Nah itu yang saya harapkan dari teman-teman aktivis, ayo datang ke tempatku, kemudian kita bicara. Nah untuk supaya tidak ono yang merasa tidak langsung ditemuin, merasa tidak dihargai, saya sudah perintahkan kepada Pak Sekda dan Kepala Kesbang, adakan semacam coffee morning untuk teman-teman aktivis. Entah sebulan sekali atau berapa. Jangan aktivis cok, media juga lah. Oh, nanti kan bertahap tuh. Oh gitu ya. Salah satu nih. Ya, tahapan. Kalau coffee media juga ada. Dengan media itu kan ada kita tatap muka dengan media. Kita jadwal mau sebulan sekali, cerita program kerja dan lain-lain, termasuk dengan Forkominda. Nah, saya minta Pak Sekda diatur dan saya pesankan, Bangkalan ini kan bisa aktif, bisa membangun apa yang diinginkan masyarakat. Kita kan pemerintahnya hanya manajemen. Ya. Duitnya pemerintah dari mana? Duit pemerintah dari rakyat. Dari mana? Retribusi, pajak, itu harus dipenuhi. Kita mengelola kelebihan-kelebihan yang diperoleh masyarakat dengan beban pajak diberikan negara. Negara mengatur untuk seluruh Indonesia. Dibagi habis lagi kepada kabupaten kota. Ada pajak daerah, ada pajak pusat, ada retribusi daerah yang kita kelola. Duit itu untuk membangun. Nah, Pak Pemda Bangkalan mau membangun, duitnya nggak ada, dari mana? Dari mana gitu Pak ya? Tuh. Yang kedua, itu kan juga untuk memenuhi sarpras, untuk memberikan masyarakat nyaman dalam pelayanan. Kan nggak mungkin tak tunggu nih alun-alun mas ngurus apa, tak tulis kan nggak mungkin juga. Harus ada yang dibangun. Itu semua kembali ke masyarakat. Dan insya Allah lah tidak ada lah yang dinikmati oleh para pejabat-pejabat ini. Dinikmati kayak saya PJ, enak, ruangan ini ber-AC, ini nikmati nih. Ini semua dari rakyat loh, bukan dari orang. Ini catatnya di rakyat loh, di rakyat loh. Makanya kalau kesini ada keluh kesah jangan dirusak. Masuk ngerusak barangnya dewe, barang yang dititipkan kepada negara untuk dikelola untuk melayani masyarakat. Kalau demo jangan ngerusak lah, ngerusak aset ini jangan. Itu kan milik kita semua. Nah kemudian terkait dengan PR tadi, saya bilang tadi belajar cepat, saya udah tahu semua tuh. Karena 2 hari ini dikasih catatan, aku pikir, aku terima kasih sama aktivis. Gitu. Ya kan? Loh, saya dapat apresiasi Bu dari Pak PJ. Saya nggak usah belajar, nggak usah buka buku, nggak usah tanya-tanya, langsung Pak kepean ini loh. Nah ujian itu kan Pak tak bocoran soal. Nah itu alhamdulillah cepat sekali saya bisa menyesuaikan dan mengerti terkait dengan sampah misalnya. Saya ingin bicara lagi dengan teman-teman di lapangan, juga warga masyarakat. Dulu waktu mau dibangun itu kan juga masyarakat sudah setuju. Ya. Kalau toh ada dampaknya, kan saya baru sepihak nih ya, dari teman-teman aktivis. Kalau ada dampaknya kan juga bisa dibicarakan. Ya. Pasti sesuatu pekerjaan itu pasti ada multiplier efeknya. Ya. Ada yang terdampak positif dan negatif. Tapi kita ambil yang manfaatnya, jangan mudaratnya gitu maksudnya. Nah dalam artian kalau toh sampah itu nanti ada di sana kan sudah ada alat yang untuk menghilangkan bau. Sampahnya di packaging lagi, di press lagi, dipepet lagi, dicetak jadi paving block misalnya seperti itu. Nah ini akan bermanfaat, satu tenaga kerjanya, manfaat dari sisa sampahnya. Multi efek. Ya, multi efek ada. Contohnya orang datang ke Bangkalan, saya nih datang, saya di sini kan udah makan di sini. Ketika saya makan nasi cumi, apa namanya nasi cumi apa nih? Bebek yang di sini tuh bebek Pak Arno Pak. Tadi saya makan bebek sinjai. Oke, saya makan bebek sinjai. Saya makan satu porsi, misalnya harganya 10.000, ya kan? Nasi, ada bebeknya, ada sayurannya. Dari harga satu piring 10.000, uang saya ini beredar loh. Ya. Satu untuk tenaga yang masak, satu untuk peternak bebek, satu untuk peternak sayuran, ya kan? Satu untuk tenaga cuci piring, satu untuk tukang parkir, ya kan? Ini dampaknya luas loh. Luas banget Pak ya. Iya, artinya kalau betul-betul itu disadari, ayo masyarakat jangan tolak orang lain masuk ke sini. Kita bicara ketentuan, yang utama adalah syariat. Tapi keterbukaan kan tidak mungkin kita hindari. Ya. Saya contohkan Jepang.
dia ada samurai. Apa ya kita main samurai terus kan enggak kan Pak? Samurai itu kan senjata kehormatan, ditulis di situ harga diri, tidak untuk mbek koncone. Jepang mulai terbuka ketika samurai itu tetap dipertahankan sebagai sifat satria, tetapi ekonomi berjalan dengan ekonomi misalnya barat, dia maju Jepang. Negara kecil, merdekanya kapan, sekarang udah negara hebat. Lebih dulu Indonesia? Iyalah. Nah Bangkalan saya pikir, ayo Bangkalan itu pintu masuk Pulau Madura loh. Begitu dibuat Suramadu, tweak Bangkalan. Baru kemana-mana. Pamekasan, Sumenep gitu kan. Nah kita harus lebih baik dari yang lain. Mestinya. Harus. Harus Pak. Dekat dengan Surabaya. Nah saya juga mohon kepada teman-teman untuk meningkatkan ekonomi misalnya. Ayo belanja di Madura. Rapat-rapat OPD ini saya sudah minta pada teman-teman. Kan saya kan PJ ya. PJ nggak bisa buat perda kan. Nah saya minta menghimbau pada teman-teman OPD. Ayo nak rapat beli makanan yang dari kas di situ. Agar masa jual gorengan, beli gorengannya. Asal higienis, sama-sama menjaga. Saya meningkatkan mereka di desa rapat, beli snack rapatnya dari wargamu sendiri. Kemudian di kelurahan kok ada ya dari wargamu sendiri, termasuk di kabupaten ini. Kalau makanlah yang produksi ini, jangan beli hokben ke apa, jangan. Maksud saya begitu. Itu kan nanti untuk refreshing boleh lah. Tapi untuk aktivitas sehari-hari, ayo di sini. Nah ini kan akan berdampak multiplier efek tadi. Itu salah satu ekonomi. Pak PJ melihatnya di Bangkalan, kenapa sampai detik ini tidak menjadi kabupaten dan daerah yang lebih maju dari yang lainnya? Kesadaran itu yang belum. Kalau saya melihat postur anggaran. Postur anggaran. Nah postur anggaran kan. Kesadarannya sudah. Kesadaran ya saya pikir masyarakat Bangkalan sadar semua. Terus kalau nggak sadar pilih. Nggak apa-apa. Biar publik juga tahu ternyata. Karena kesadaran itu harus tidak dari masyarakat, dari pengelola yang diatur dan yang akan diorganisir oleh Pak PJ. Jangan-jangan memang birokrasinya kurang sadar tentang masalah ini. Kalau semuanya sadar, kalau nggak sadar melakukan nabrak-nabrak. Sadarlah. Kalau ini sudah menjadikan dari Pak PJ, insya Allah ke depan dari persoalan kecil efeknya sangat luar biasa. Dan insya Allah demo-demo tadi itu tidak akan terjadi Pak PJ. Jangan demo. Maksud menyampaikan aspirasi boleh, unjuk raga. Nah, ya kan, kalau unjuk rasa kan nangis kah, ketawa-ketawa kan begitu. Kalau datang dengan fisik berarti unjuk raga. Maksudku nggak usah begitu. Masyarakat akan takut loh. Begitu dimuat di media misalnya, masyarakat Bangkalan demo tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Kok isinya demo tok itu? Siapa yang mau datang ke sini, Pak? Gini Pak PJ, karena sebelumnya itu memang banyak yang tidak mau untuk menemui dan tidak welcome terhadap aspirasi. Bahkan aspirasi hanya diiyakan saja. Ya, kok dipilih? Tidak lanjut, tidak ada. Pertanyaan kok dipilih? Ya kesalahan sosial. Maksud saya begini, kita nggak akan menyalahkan siapa-siapapun. Pemimpin yang dahulu sudah membuat Bangkalan seperti ini hebat loh. Saya aja masuk ke sini, sangat hebat. Hebat di mananya? Bapak duduk di kursi. Oh gitu. Ya. Gimana nggak hebat? Ruangan AC dingin. Ya. Hebat ini uang rakyat semua ini. Catatan tadi belum kok. Apa? Catatan tadi itu yang langsung ke ya, masyarakatnya. Makanya saya bilang kan ada satu yang di prioritas kita bentuk kantornya supaya gagah. Sekarang begini, Bangkalan akan terangkat harga dirinya, martabatnya ketika semuanya bagus kan. Kantornya bagus, jalannya bagus, kita melayani masyarakat bagus kan bangga. Nggak dilayani di pinggir jalan maksudku. Jalan-jalan bagus, semuanya bagus, tapi ngelayani di pinggir jalan kan nggak bagus. Nah, proses kita berproses. 2016 mungkin berproses step by step. Kita beli nggak bisa langsung gelondong. Anggaran kita dihimpun setiap tahun. Setiap hari masyarakat bayar pajak, bayar parkir, dengan langganan, makan misalnya di Bebek Sinjai ini misalnya nih. Misalnya udah terpotong 10% pajak daerah. Ya kan? Nah, itu harus dipungut. Aku minta tolong Bebek Sinjai misalnya. Pungut ya kan? Serahkan kewajiban pajaknya, terus rumah makan cumi-cumi apa yang cumi hitam tuh. Ya tadi, cumi. Tadi saya nus kacang goreng Madura. Nus itu Wak, sotong. Kan? Itu kan enak. Pak PJ. Apa? Apa yang sampai jelaskan ini kayaknya saya ngerti ini. Mungkin Pak PJ sudah dapat bocoran dari orang-orang. Yang jadi salah satu persoalan adalah bocornya PAD. Kok bocor PAD dari mana? Tipping box-nya sudah berulang-ulang KPK melakukan di Kabupaten Bangkalan ini. Apa yang Pak PJ? Saya nggak nanya kan, Pak PJ sudah menjelaskan. Ini sebetulnya saya mau tanyakan nanti ini. Ternyata kalau itu berjalan normal, insya Allah Bangkalan bisa membangun. Pak. Maksud saya itu loh, itu berlaku di seluruh Indonesia Pak.
Pemda bisa membangun, bisa mengelola dana masyarakat dari situ. Dari mana? PBB bayar tepat waktu. Nanti Pak BJ bisa panggil itu UPD apa ya kalau urusan pendapatan? Dispenda. Dispenda. Track per tahun kemarin, tahun sekarang berapa dari pajak rektoran dan retribusi daerah dan pajak daerah yang masuk? Bagaimana potensinya, hitung dengan Pak BJ? Akan ada angka yang sangat luar biasa, akan kaget Pak PJ. Itu dia saya bilang tadi. Saya bilang kesadaran itu kan dari masyarakat sadar, saya bertugas mempertanggungjawabkan amanah dari masyarakat yang membayar retribusi pajak. Kita kelola dengan baik. Kalau dikelola nggak baik kan masyarakat ada. Karena DPR kan juga ada tuh wakilnya rakyat. Check out anggaran untuk ini, prioritasnya untuk ini gitu. Nah kita bahas bersama. Ini akan terjadi, kan saya nggak kenyalahan masa lalu. Yang Mas tadi sampaikan 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Itu bertahap. 16 bangun apa dulu. Kan lihat perkembangannya kan. Kantor ini tahun 2016 seperti apa. Sekarang seperti apa. Kan sudah ada perbedaannya. Tuh. Perbedaannya surprise. Ada toh? Berarti Bangkalan top. Nah, barusan ini saya menarik. Saya dalam ini. Nah, ini pemirsa. Karena memang salah satu pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangkalan yang sangat potensial hari ini di pajak restoran. Pajak restoran dan pajak rumah makan dan macamnya. Dan ini sempat menjadi isu sangat gaduh 2 tahun yang lalu di sini. Dan sampai detik hari ini saya melihat, saya menyaksikan, saya memperhatikan belum ada progres. Pak PJ kalau dalam konteks rumus untuk PAD itu sebetulnya ingat-ingat dulu ya. Nggak usah nginget. Potensi kali bekerjakan sama dengan target kan itu Pak PJ. Coba sampean nanti minta data-datanya ke Bapeda dari semua sektor, retribusi daerah, pajak daerah dan yang lain-lain. Ini berapa per bulan berapa? Sampean akan kaget setelah melihat target tahun ini berapa. Ada banyak miliaran yang tidak masuk ke situ. Tidak terserap. Ya bocor lah. Kalau PAD kan. Kalau bocor tuh begini, dipungut tidak masuk kas. Oh, beda definisi saja kan? Enggak, itu bocor. Tapi kalau tidak terserap, di sana nggak nyetor, Pak. Iya itu. Nah, kalau nggak nyetor kan berarti belum sampai ke kita, belum bocor. Kalau bocor berarti yang salah. Oh gitu ya. Birokrat. Tapi kalau belum nyetor, kesadaran masyarakat yang kita butuhkan. Tapi memang kurang tegas. Atau jangan-jangan memang ada eto-eto, walau alam saja, bukan malaikat. Tapi nanti Pak PJ akan bisa melihat itu di mana sebetulnya titik persoalannya. Potensinya kenapa kok tidak ada? Nah, kan saya belajar lagi nih berarti kan. ini urusan itu. Dapat kerpean maksudnya. Terus yang selanjutnya Pak PJ ya. Kalau dibahas sekarang semua nanti nggak menarik. Selanjutnya saya akan mencoba untuk setiap bulan akan podcast dia dengan Pak PJ. Karena hari ini hanya ta'aruf sebetulnya, tapi persoalan-persoalan besar yang harus diselesaikan Pak PJ, catatan-catatan itu menjadi penting, menjadi titik-titik berangkatnya Pak PJ agar bagaimana ke depan ini. Dan yang dikhawatirkan para aktivis itu Pak PJ hanya percaya kepada laporan birokrasi. Enggak, birokrasi saya kumpulkan. Gitu. Mereka takut di demo. Makanya jangan dimarah-marahin terus toh. Kita udah mengerjakan pekerjaan berat, mengelola uang, jangan dimarah-marahin, dikandani. Pak Pemda, kamu tuh sekarang sakitnya flu, tak kasih obat nih lo, Procold misalnya gitu. Jangan kowe flu, dijauhin aja, dia menyebar virus, jangan begitu. Ini kita Pemda ini kan bertugas melayani masyarakat. Ojo diseneni terus lho, dikandani, awakmu lorone kita kayak obat iki. Maksud saya gitu para aktivis. Pak PJ, kalau bicara masalah urusan demo, bicara masalah urusan ditegur terus oleh publik terhadap pelayanan masyarakat, itu sebetulnya sekarang itu bukan sesuatu yang sulit karena zaman sekarang itu zaman ini, Pak. Ya. Dan saya melihat di Kabupaten Bangkalan itu untuk membangun pengawasan partisipatif tidak tersedia sarananya. Meskipun itu sering dibicarakan setiap tahun, bagaimana bisa mengakses informasi, bagaimana APBD-nya, orang bagaimana bisa mengetahui di mana ada program ini. Dan ini masih belum, bahkan orang minta pun masih pingpong kemana-mana. Pak PJ mau nggak menertibkan ini selanjutnya? Tidak ada masalah, karena di kita pemerintah itu ada namanya SIPD. SIPD Bapak langsung login masuk SIPD Kementerian Dalam Negeri, Pemda manapun Bapak bisa lihat. Tidak ada masalah. Kita ada sistem informasi pemerintah daerah namanya, kegiatan apapun. Nah, saya sudah minta kepada teman-teman juga di OPD, kalian harus menaikkan atau memposting
Bikinlah kamu TikTok, bikinlah kamu YouTube, Wah, bikinlah kamu Instagram. Oh, ini menarik, benar ya Bersain. Menarik. Catat loh. Iya, supaya dia mempelopor atau mempromosikan pekerjaan dia. Iya. Jangan sampai misalnya, jangan sampai nih, dalam tanda kutip ya, kita udah bekerja capek dalam kantor. Aduh, penat aku mumet. Tak rokokan sik ning masjid. Ana sing mau cepet, Pemda gaweane rokokan tok. Enggak. Itu kan hanya sepintas istirahat sedelok masuk kerja lagi. Selama ini yang aktif tapi banyak gayanya. Memang salah satu memang ada konten yang berisi, tapi gayanya banyak. Apa? Pak pariwisata siapa? Pak Faisal. Dia aktif di TV dia aktif, tapi gayanya juga banyak dia. Gaya. Dok mesedek, Pak. Loh, harus begitu. Salah satu kita promosi nih, salah satu promosi untuk pariwisata ya harus begitu, datang ke tempat wisata. Saya lah berencana begini, saya akan undang artis yang apa namanya itu, influencer lah apa namanya, ya selebgram. Dia ke sini tak ajak ke tempat objek wisatanya Bangkalan, ambil di situ video, tak suruh sebarkan. Ya. Nah supaya menarik. Nah, tapi aku mohon teman-teman di sini juga, yuk semangat jamu masyarakat dengan baik. Suguhkan bahwa masyarakat Bangkalan itu betul-betul keras bersemangat untuk memajukan kotanya. Jangan keras berantemnya. Ini menarik pemirsa. Pak PJ, saya akan tunggu ini. Saya mudah-mudahan karena Pak PJ ini hanya 3 hari di sini. Sekarang hari Selasa pembuatan video ini. Sadar terhadap IT dan sadar terhadap medsos itu menjadi salah satu kebijakan ya dari Pak PRT pengungkit nanti, untuk Bangkalan menjadi lebih maju. Termasuk kepala-kepala dinas. Iya, semuanya. Nyerem bahasa ojo nyingit. Jangan bersembunyi. Ya, ojo singitan maksudnya. Ya, jangan bersembunyi. Sering-seringlah tampil di medsos juga dengan program-programnya. Iya. Agar ada demo, Pak. Kalau begitu nggak ada demo, karena orang sudah bisa mengerti dia bekerja begini, ini begini dan macamnya. Apalagi data dan programnya ada portal khusus yang bisa masyarakat bisa mengakses secara mudah. Bisa menonton, bisa melihat, bisa merubah, nggak bisa. Tidak akan ada demo kalau begitu. Serius saya. Dan saya pastikan tidak akan demo kalau semua yang semacam itu betul-betul bisa diakses dengan mudah. Iya. Nih catat ya, Insya Allah sedar bro. Pak, saya nggak makan banyak-banyak kalau gitu. Sampean sampaikan apa yang ingin disampaikan terhadap masyarakat. Perkenalnya sampean Pak PJ, Pak Arif, yang Robinnya yang para Habib belentin Habib, campur pemirsa. Intinya sedek sampaikan mau menyampaikan apa terhadap masyarakat Kabupaten Bangkalan, perkenalnya jenengan dan apa yang ingin disampaikan panjenengan Pak PJ. Ya, silakan. Siap, mohon izin seluruh keluarga besar Bangkalan. Saya mohon izin untuk bisa bergabung di sini melayani Bapak Ibu semuanya, adik-adik, mas-mas, bapak-bapak, termasuk para sesepuh Bangkalan. Mohon izinkan saya dan mohon bantuannya. Saya terima kasih sekali kepada para aktivis yang sudah memberikan raport kepada saya, checklist baterai itu apa yang harus saya kerjakan. DIM. Istilahnya orang Jakarta. Ya, DIM, daftar isian masalah. Bapak ini jago DIM. Ini akan mempercepat belajar saya. Hari Minggu saya dilantik. Minggu sore saya sudah menerima kirap Pataka Jawa Timur. Kemudian di hari Senin pagi sudah ambil apel, sudah menerima masukan dari masyarakat termasuk tadi pagi Selasa. Ini hari kedua saya masuk kantor. Alhamdulillah saya sudah terekam semua nih apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan apa yang menjadi salah satu yang dipermasalahkan masyarakat. Untuk itu saya bermohon kepada teman-teman, datanglah dengan kami, nanti akan kami agendakan kapan para aktivis dan para pengkaji ini kajian-kajian apakah Pemda atau kajian tentang kegiatan pembangunan, kita adakan forum. Kita akan setting dengan Pak Sekda. Memang anggaran Bangkalan saat ini tidak bisa mengcover itu semua. Jadi kalau toh kita undang, yo sing penting ono akuane, ono kacang rebusnya gitu kan. Ada yang buat kletik-kletik gitu Mas, ben meriah. Hanya itu aja. Jadi tidak bisa menjamu yang lebih baik lagi. Tetapi prinsip saya juga bermohon kepada masyarakat Bangkalan, Bapak Ibu semuanya, yuk kita aktif membayar pajak dengan tepat waktu, membayar retribusi yang menjadi kewajibannya. Kalau parkir sudah melekat di STNK. Nah, yang mengelola parkir-parkir di lahan sendiri ada pajak parkir di situ. PBB itu menjadi andalan kita juga. Ayo segeralah diselesaikan tepat waktu sehingga cash flow nih. Cash flow itu kita bisa yang udah punya uang bayarlah segera supaya kita bisa Pemda itu tidak harus berhutang dulu.
Kalau berutang lu berhenti nih pelayanan. Misalnya aku bayar PBB akhir tahun aja, semuanya di akhir tahun. Nah awal tahun aku kerja pakai apa kan nggak bisa juga gitu. Nah kan pembangunan masyarakat harus berjalan. Saat ini ada dampak kekeringan dan juga suplai air bersih yang kurang mungkin. Saya sudah mengajukan ke BNPB dan alhamdulillah BNPB sudah menunggu kedatangan kami dengan paparannya. Kita akan segera ke sana Pak untuk menyampaikan ke BNPB. Tadi sudah ditelepon dan di depan OPD sudah sampaikan juga. Nah kami berharap yuk masyarakat dengan menghadapi Pilkades tahap ketiga, pesan ya boleh ya? Ya boleh siap. Nggak ditanya tapi aku ngomong. Di tahap ketiga ini kita jaga kondusivitasnya. Saingan itu wajar, di mana-mana ada persaingan, tapi persaingan yang positif, yang sehat. Kalau kalah ya mewanjini kalah, Allah berarti mengalahkan. Yang mengalahkan itu bukan manusia tapi kehendak Allah. Gampangnya saya lagi mau nyuap nasi, tiba-tiba disenggol, berarti itu rezekiku. Tahun depan lagi mengulang bisa. Itu semua kita support, siapapun yang terpilih kita dukung. Berimbang, kita akan menyamakan sama. Jangan sampai kemudian berantem, antar pendukung berantem, nggak perlu. Nanti akan kuno. Sudah kuno sekali Pak, itu udah ketinggalan zaman. Maksud saya begini, ayo kita sama-sama biar masyarakat juga hadir di Bangkalan. Kalau di Bangkalan yang sejuk, nyaman, panas tapi semelibir itu kan enak. Ada lomba karapan sapi nanti kita adakan di tanggal 1 dan tanggal 8. Ada piala Bupati dan Bulan apa itu? Ini 1 Oktober. Nah nanti ada piala Bupati dan piala Presiden. Nanti ada kunjungan Panglima TNI, ada baksos oleh Pangdam 5 Brawijaya dan Panglima TNI hadir. Yuk kita sama-sama membuat Bangkalan ini yang menjadi lebih baik lagi. Yang sekarang sudah top, kita menjadi top markotop gitu Mas. Makasih banyak Pak PJ. Pak PJ catatannya sudah banyak sekali ya, bahwa kanal-kanal informasi dan kanal-kanal aspirasi itu sudah disediakan bahkan setiap bulan nanti insya Allah Pak PJ ini akan menyediakan meskipun karena anggarannya terbatas mungkin beri langsung ningku APBD ternyata anggaran terbatas kalau nanti hanya sekedar jagung dan aqua. Yang penting kita ketemu Pak PJ gitu, dan bisa mengaspirasikan apa yang ingin diaspirasikan. Jadi demo itu sekarang tutup karena Pak PJ-nya sudah siap untuk membuka diri. Tapi kalau memang waktu datang itu Pak PJ masih sibuk untuk menemui masyarakat yang lain, jangan nyut dan tunggu. Nah itu betul. Ini komitmen yang saya tangkap dari Pak PJ dan insya Allah Bangkalan dari catatan-catatan persoalan tadi mudah-mudahan tahap demi tahap, step by step ya. Bisa diselesaikan oleh Pak PJ yang sekarang. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.